Majers, kembali lagi di Imaje Biru, Imaje Bincang Seru. Nah, Majers, kalau ditanya nih, apa sih impian kebanyakan mahasiswa? Mungkin jawabannya lulus tepat waktu atau IPK bagus nih tiap semester. Nah, tapi hari ini kita bakal ngobrol sama seorang mahasiswa yang ceritanya inspiratif banget nih buat kita sebagai mahasiswa. Karena di tengah kesibukan kuliah, beliau ini udah berani loh ngambil langkah besar untuk bangun bisnis kuliner di Palembang. Dan bukan cuma satu nih, beliau udah punya beberapa outlet nih guys. So, siapa sih sosok di balik ini semua? Langsung saja kita sambut entrepreneur muda yang juga mahasiswa aktif, Kak Sadia Farah Zahira Afan. Halo Kak Farah. Halo. Senang banget nih akhirnya bisa ngobrol sama Kak Farah yang benar-benar menginspirasi nih. Nah, sebelum kita ngomongin bisnis, aku penasaran nih, kakak ini dari jurusan mana nih? Atau masih aktif kuliah kah atau gimana nih? Oke, jadi aku kenalin dulu ya. Aku biasa dipanggil Faras. Nah, aku sendiri itu dari arsitektur, teknik arsitektur Unsri di Bukit semester 5. Wow, dari jurusan arsitektur ya, keren Betul. banget nih bisa berkecimpung di dunia bisnis ya. Nah, kalau boleh diceritain nih Kak, gimana sih kakak tuh bisa buka bisnis ini, terus sudah ada berapa outlet nih? Terus gimana rasanya kuliah di jurusan arsitektur yang kayak kita tahu sulit kan? Iya. Itu sambil bisnis, terus apa sih cerita unik kakak gitu dalam proses yang membuka bisnis ini sendiri, gimana tuh? Oke, jadi ini mungkin agak panjang ya, karena dari awal banget kan. Jadi untuk dari awal aku baru megang bisnis ini, bisnis keluarga. Jadi sebenarnya aku adalah pewaris, bukan yang merintis dari awal. Nah, aku mulai megang bisnis keluarga ini sejak semester 1 kuliah. Jadi waktu baru masuk kuliah, aku juga baru dipegang gitu. Baru dipercaya untuk belajar gimana secara manajemen bisnis secara langsung. Karena sebenarnya kalau masalah bisnis, aku waktu dari SMP itu sempat buka bisnis juga, bisnis online. Iya, dan jujur itu penghasilan paling banyak. Mama sendiri kaget kan. Nah, ternyata kata mama ya udah kalau misalnya emang kakak bisa, coba aja nanti ke bisnis keluarga gitu. Oke, berarti awal-awalnya bisnis kecilan, ternyata ada jiwa pembisnis. Iya. Keren sih Kak, aku dari semester 1 aja masih sibuk adaptasi. Aku udah mulai bisnis keren. Iya. Oke, ini kan pasti kakak dari awal tuh mungkin bingung ya, gimana sih masih semester 1 udah dikasih kepercayaan nih buat ngurus bisnis. Dimana juga bisnis kakak ini kan makanan khas Palembang, yang udah banyak nih mungkin di Palembang buka juga. Iya. Bisa nggak kakak ceritain ke Majers di rumah, apa sih yang sebenarnya mendorong kakak buat ngambil langkah besar itu di usia yang masih muda kan Kak ya? Terus apa ada pengalaman pribadi atau momen tertentu nih yang mungkin kakak yakin kalau proses kakak nih bisa terwujud jadi pondok pindang umat ini gimana sih? Bisa lebih berkembang gimana? Oke sih, jadi kalau untuk apa yang membuat aku yakin itu ketika waktu awal-awal aku kan ngerasa aduh bisa nggak ya, sanggup nggak ya. Nah, tapi sebelum aku beneran kan nggak mungkin kita turun langsung sebagai bos, karena bagaimanapun bos yang baik adalah bos yang tahu posisi di bawah itu gimana. Betul. Iya kan. Jadi sebelum aku megang rumah makan, aku sempat jadi kasir, sempat jadi waitress juga gitu. Nah di situ aku baru kebayang, oh susah ya, capek ya gitu. Ternyata nggak jadi owner itu nggak sekedar kita tahu resiko bisnis gimana, idenya kita sampaikan, terus akhirnya karyawan tinggal nurut aturan. Tapi kita juga harus memanusiakan manusia. Iya kan, karena karyawan juga manusia kan. Nah jadi di situ aku langsung ngerasa, oh ternyata yang aku pelajari itu nggak cuma dari bisnis secara ilmu aja, tapi secara pengalaman. Misalnya kayak mentalitas, gitu, mentalitas manusia kan berbeda-beda. Jadi aku juga sempat belajar HRD kan, hiring karyawan tuh gimana, secara psikologi kan. Nah dari situ aku merasa, wah ini bagus banget untuk aku di dunia kerja nanti. Gitu. Jadi ketika aku sudah mulai belajar, mulai dari bawah dulu, sampai aku belajar cara hiring karyawan, sampai akhirnya aku belajar gimana membangun ide-ide bisnis. Nah itu bikin aku percaya diri, karena kita nggak memulai dari yang atas dulu. Karena kadang kalau kita targetnya terlalu tinggi, ketika kita gagal itu bikin kita down kan. Jadi pentingnya memulai dari bawah dulu yang paling penting. Oke, berarti kompleks ya kalau udah dipelajarin dari awal semua. Keren banget nih Majers. Jadi kita nggak bisa ngelakuin sesuatu tuh langsung dari atas ya, harus dari bawah dulu. Oke, nah kakak ini kan pasti memulai dari awal ya Kak ya, dari training jadi waiter, kasir segala macam. Apa sih Kak tantangan yang kakak hadapi tuh? Terus strategi apa yang bikin kakak akhirnya bisa melewati tantangan itu? Gimana tuh? Coba ceritain ke Majers di rumah. Kalau dari sejak aku mulai jadi waiters atau kasir ya,
tantangan terbesar bagi aku di posisi itu adalah menghadapi pelanggan yang protes. Benar sih, tinggi banget itu. Sebagai owner, aku nggak langsung terjun dengan pelanggan karena yang menghadapi itu adalah mereka karyawannya atau waitress yang, ini kok kayak gini sih, nah gitu. Nah ketika aku jadi situ, ternyata mental aku, waduh sakit hati banget rasanya gitu. Tapi di situ aku belajar kayak, ternyata sudut pandang pelanggan ini berbeda-beda. Iya, dan sebagai karyawan, dimarahin oleh pelanggan itu capek banget ternyata. Jadi kita sebagai owner jangan marahin juga karyawannya. Kita harus bisa memberikan semangat gitu. Nah dari situ aku belajar ternyata kalau kita jadi owner itu tuh nggak cuma sekedar ide aja, tapi kita juga harus bisa menyemangati atau mengembangkan semangat dari karyawan itu. Nah terus kalau apalagi pertanyaan Strateginya gimana? Strateginya. Nah kalau untuk strategi aku menghadapi setelah aku mencoba hal itu ya, aku mulai belajar gimana cara kita memperkuat mentalitas kita sebagai owner. Jadi contohnya ketika rumah makan tuh lagi ramai banget dan karyawan tuh pada capek semua. Mungkin dalam satu hari itu bisa sampai 8 atau 10 pelanggan yang protes. Bahkan sampai kadang ada yang gak bayar. Iya, saking gak mungkin fatal ya. Pelanggan Ada. gitu. Iya, di situ sebagai owner kita nggak bisa kan langsung langsung ngasih solusi saat itulah. Jadi kita yang perlu kita lakukan, kadang karena lagi rame ya, ada suatu saat dimana kita tuh nggak bisa langsung ngasih solusi atau nggak bisa negur orang. Jadi saat itu yang bisa kita lakukan adalah kita harus paling kuat, kita harus jadi penyemangat. Jadi ketika itu nggak apa-apa, it's okay, lanjut aja kayak gitu. Kita harus bisa jadi penenang untuk karyawan. Karena apa? Kalau misalnya kita sebagai manusia nih ya, kalau kita disupport oleh orang lain atau kita dikasih dukungan, kita pasti happy juga kan kerjanya. Nah jadi sejak aku mencoba hal itu, bagi aku strategi yang berkaitan dengan psikologi atau kebahagiaan, mentalitas itu jauh lebih penting. Jadi kalau misalnya kita punya sistem yang teratur, punya aturan yang ketat, tapi kita nggak bisa menyemangati karyawan, nggak bisa menumbuhkan atau mengembangkan motivasi, itu kadang nggak betah juga kan? Berarti kayak sebaik apapun ide kita tuh harus tetap memberikan motivasi ke karyawan ya, karena kan mereka yang kerja di lapangan. Betul. Benar banget nih. Terus juga mengenai mentalitas tuh berarti Kak benar-benar kena mental juga ya kalau ada customer yang marah. Bener. Astaga, banyak juga tuh di TikTok kan customer yang marah-marah. Iya. Ternyata owner nih Ada. kena mental ya. Ternyata ada bener banyak orang kayak gitu. Oke. Nah kakak ini kan udah buka outlet 3 ya Kak ya, di Demang, di KM10 sama di Jakabaring. Wah keren banget Kak. Boleh dong ada influencer nggak tuh? Ada kok. Selalu pantengin aja Instagramnya. Boleh tuh Majors dipantengin. Nah, gimana sih cara Kak Faras tuh buat ngatur semuanya bisa berjalan dengan baik tuh? Apa Kakak bakal buka tim khusus gitu atau gimana tuh? Karena kan manajemennya pasti sulit tuh kalau 3 outlet tuh. Gimana Kak? Oke, jadi untuk 3 outlet kita itu punya owner yang berbeda-beda di antara 3 ini kan. Dari KM10 itu ownernya Puma langsung. Kalau dari Demang itu mamaku. Kalau Jakabaring itu aku. Nah, beda owner ini kita punya sistem berbeda-beda. Karena jujur kalau dari kekeluargaan sendiri itu agak sulit membuat adat tradisional yang sudah terbentuk ya kekeluargaan. Apalagi kan orang-orang zaman dulu biasanya kurang percaya yang namanya teknologi. Nah, sedangkan aku sama mama aku tuh mulai beradaptasi dengan teknologi Benang lah ya. Iya, dan akhirnya kami mencoba cara baru ini. Jadi untuk sistem, sebenarnya kalau KM10 itu udah masih bisa pakai sistem lama. Dan kita berusaha untuk mengembangkan sistem yang di Demang dan Jakabaring. Kayak di 2 outlet. Iya, di situ kita mencoba untuk mengatur sistem di mana kita sebagai owner tuh nggak harus turun tangan langsung, nggak harus lapangan terus. Karena ya dari mamaku sendiri, dia punya kesibukan yang berbeda. Aku sendiri juga sebagai mahasiswa bakal overwhelmed banget kalau aku harus selalu datang. Jadi kita mulai percaya, mulai bentuk kayak supervisor, manager gitu, struktur-struktur dari rumah makannya. Tuh, berarti untuk 2 outlet itu udah dibentuk strukturnya kayak Iya. dengan sistem mereka masing-masing gitu. Jadi kayak kakak tuh nggak nge-handle langsung lah ya, Iya. tinggal terima laporan istilahnya. Iya. Sedangkan di KM10 itu masih di handle Masih Uma. Uma semua. Oke. Jadi kalau Uma kan langsung interaksi dengan karyawan nih, banyak kan interaksinya. Iya, iya. Kalau kita di Demang sama Jakabaring cuma ke manajernya aja, jadi lebih enak lagi dulu, nggak menghemat energi. Tinggal terima laporan ya Iya, kan habis betul. itu. Tapi emang susah sih Kak kalau berkaitan sama orang dulu, susah gitu, challenging banget ya. Iya bener. Oke, nah kan Pindang ini kan makanan khas Palembang. Kita tahu dong di Palembang udah banyak banget outlet pindang kan Kak. Orang-orang tuh dari segala penjuru tuh datang ke Palembang buat jual pindang ya. Nah,
Terus gimana sih Kak kalau menurut Kakak nih, Pondok Pindang Uma nih apa ciri khasnya tuh? Terus gimana caranya tuh dia tetap bisa dicari orang sedangkan masih banyak hotel pindang lain gitu? Apa yang membedakannya? Gimana tuh Kak? Nah, kalau dari Pindang Uma sendiri itu sebenarnya ada yang khas yang aku saranin banget dan aku suka banget di Pindang Uma adalah rasa pindang, rasa rempah-rempah yang gak pelit banget. Terus sambelnya Uma itu suka banget sambal yang pedas. Jadi untuk kalian yang suka sambel, itu Uma tuh punya sambal yang berbeda-beda di Pindang Uma. Iya, jadi bisa coba semua jenis rasa sambal dan itu gratis dapat langsung waktu kalian masih Poin plusnya tuh gratis ya teman-teman. Sama satu lagi lalapannya tuh seger-seger, itu juga gratis dapat. Jadi kalian pesan satu pindang itu dapat banyak sambal dan banyak porsi lalapan juga. Oke, itu yang membedain ya. Iya. Terus juga Kak, gimana sih Kak cara Kakak kayak nge-branding misal melalui media sosial atau gimana tuh Kak? Branding rumah makannya. Iya. Kalau dari awal sebenarnya kita itu belum pakai media sosial awal-awalnya ya. Jadi awalnya kita beneran mengandalkan mulut ke mulut. Oh iya. Jadi kita harus mencoba memasak dengan kualitas makanan yang selalu konsisten. Biar kalau misalnya ada orang yang mencoba pertama kali Pindang Uma, ini enak banget nih gitu. Akhirnya disaranin gitu. Disaranin untuk orang-orang. Nah, kemudian setelah kita mengembangkan secara teknologi ya, contohnya kayak di Demang sama di Jakabaring, itu baru kita mulai branding di TikTok, di Instagram gitu. Udah mulai bikin konten. Sering sih lewat konten Iya. yang review Pindang Uma. Boleh tuh guys sekalian review juga tuh Pindang Uma. Iya. Siapa tahu ada diskon. Kita ini langsung nih sama ownernya. Nah terus kan mengenai dari mulut ke mulut, kayaknya aku juga percaya sih Kak sama media itu karena kayak apa ya, terutama kan yang suka pindang nih kan pasti bapak-bapak, ibu-ibu ya kan. Itu pasti mereka ketemu orang lain pun kalau bahas makanan tuh pasti mereka nyebutin yang enak. Mereka ngerekomendasiin sesuatu yang mereka sering beli kan. Itu benar-benar worth sih Kak. Setuju banget kalau mulut ke mulut itu. Makanya pentingnya mempertahankan kualitas. Karena kalau misalnya kualitas kita nggak konsisten, ketika orang pertama kali nyoba, ternyata kebetulan hari itu pindangnya lagi nggak enak. Nah, gagal nih satu mulut nih, ya kan? Jadi sayang gitu. Jadi kita berusaha konsisten dulu di kualitasnya untuk awal-awal. Bisa nyebar kemana-mana juga kan. Oke sih, keren sih ini ibu owner nih. Oke, next. Nah kalau tadi kan kakak bicara tentang berkelanjutan nih, usaha kakak dari rasa segala macam. Nah menurut kakak tuh apa sih visi besar dari Pondok Pindang Uma? Apakah mau memperkuat dulu di Palembang atau ada rencana mau ekspansi lebih luas di kota lain, bahkan sampai nasional? Boleh tuh. Kalau dari Pindang Uma sendiri, itu kita ingin memperkuat di Palembang dulu. Jadi kita mau kenalin, kan orang-orang tuh banyak dari luar ke Palembang kan biasanya. Kita mau memperkenalkan pendatang ini untuk nyoba pindang yang ini loh, rasa pindang yang beneran pindang. Apalagi kalau Uma tuh dia mengeluarkan khas komrik. Oke, Iya, Uma orang banget ya. Iya, jadi Uma ingin mengenalkan pindang itu kan ada banyak. Kalau ingin Uma kenalkan itu adalah pindang dari komring masakan beliau. Jadi kalau bisa ketika orang Palembang datang ke sini, mereka tuh sempat mencoba berbagai macam pindang. Salah satunya adalah pindang dari komring ini. Nah, ketika sudah kuat di Palembang, brandingnya udah ada ya. Kita ada rencana untuk buka keluar kota. Jadi kita bakal ada rencana pindang ini bisa dibawa keluar kota. Soalnya kan kalau pindang susah ya. Iya, takutnya susah. cair atau udah dingin nggak enak lagi kan. Udah beda tuh rasanya. Jadi kita mencoba cari cara gimana sih cara biar bisa keluar kota. Itu lagi kita teliti sekarang, lagi progresi. Oke. Jadi Pindang Uma nih udah benar-benar prepare lah kayak untuk kedepannya itu mau lebih berkembang lagi. Makanya harus buka sih Kak. Di tempat aku tuh juga harus buka guys, karena Pindang Uma nih otentik banget. Terutama kan ada rasa kompring-kompringnya, itu yang penting banget guys. Gimana tuh Kak? Kalau dari quotes keluarga aku, kalau misalnya Palembang dan nyoba Pindang Uma berarti belum mijak Palembang. Mijak Palembang guys kalian. Boleh tuh buat teman-teman yang lain kalau misal pengen coba pindang, coba ini pindangnya siapa tuh ada diskon gitu. Itu penting banget. Nah kan kakak udah nyoba, mungkin orang-orang udah nyoba nih Kak, banyak pindang di Palembang nih Kak. Terus jenisnya juga banyak dong. Kayak kakak bilang kalau Pindang Uma sendiri itu kan dari kompring. Apa sih yang membedain pindang yang lain itu sama pindang kompring? Apa tuh? Nah kalau dari pindang kompring sendiri itu tuh lebih ada asamnya bagi aku ya. Kalau sebenarnya aku sendiri pecinta pindang pun sebenarnya kurang paham cara jelasinnya gimana. Tapi kalau misalnya dari Pindang Uma sendiri itu tuh dia rasa asamnya
dan rempah-rempahnya tuh seimbang gitu loh, rasanya kuat tapi nggak yang bikin sakit di tenggorokan. Biasanya kan kalau rempah-rempahnya kuat kita tuh suka pedes di tenggorokan, kalau Minang Kuma itu enggak. Dan sambal-sambalnya lagi, sambal-sambalnya itu tuh enak-enak banget. Terus kita juga ngatur apa, kita juga memprioritaskan kualitas ikan, kualitas ayam. Jadi sebenarnya kalau mau coba di Minang Kuma itu nggak cuma ikan aja, ayam, burung, ikan dan lain-lain itu tuh enak juga kok, karena kita juga berusaha maksimalkan di menu yang lain. Jadi semuanya insya Allah enak. Berarti balance lah ya, kayak ada kualitas ada harga. Iya betul. Keren banget. Oke, kayaknya kita terlalu tegang nih bahas Pindang teman-teman. Aku kayaknya mau ngajak Kak Faras buat main dikit nih. Oke, main apa nih? Kita namanya tebak lirik nih Kak. Kan biasa lagi di sini kan dimanapun dan kapanpun selalu bernyanyi ya. Iya benar. Nanti aku bakal bukan bacain sih, nyanyiin Kak, walaupun suara ini agak kurang ya. Terus Kakak sambung aja ya Kak ya. Siap. Oh ini nyanyi ya? Ya nyanyi aja, kita tebak lirik. Oke. Yang pertama itu lantas Juicy Lucy. Oke. Ini sambung lirik ya? Ya. Aku Tebak lirik deh. Tebak lirik. Kayaknya tebak lirik aja ya. Oke, jadi aku langsung. Kakak harus tebak nih. Jadi kamu coba. Biar Majors di rumah penasaran gimana nih. Apakah ibu owner kita nih banyak menguasai lagu-lagu? Oh my god, oke. Maksudnya yang pertama tuh lagunya Juicy Lucy yang lantas. Oke, jadi aku langsung nyebut liriknya. Iya. Lantas itu yang gini gak sih lagunya, kayak lantas mengapa kamu masih Hati. Terus aku Bener. Oke, 100 ini. Oke, alhamdulillah. Gila, bangga banget guys, aku harus memberikan nilai terbaik bagi ibu owner. Next, ini lagunya Nicki, You Be In My Heart. Aku tahu nyanyinya. Boleh. Sesuai dengan judulnya, You Will Be In My Heart. Terus nggak tahu lagi Di Mas Tikus dengan denger di TikTok kan. setengah-setengah ya. Aduh, yang ini kayaknya tahu sih Kak. Cincin India. Aku malah nggak tahu. Kak, ya ampun India Kak ini. Yang mana cincin? Kau bermasalah jiwa. Oh, itu Iya. aku nggak tahu. Coba. judulnya. Kau bermasalah jiwa. Oke, kalau ini harusnya tahu ya Kak. Oke. To the bone. Pamungkas. I want you, I love you. Aku lupa sih. Salah. Apa Kak? Oke, mungkin buat Majors di rumah yang tahu liriknya boleh komen-komen di bawah ya Majors. Next, ini lagunya Bruno Mars terbaru nih, Die With A Smile. Oh, gimana awalnya? Mending aku mulai dari mana ya? Dari Refla. Refnya yang mana boleh ya? Aku cuma tahu. I will love you. So I will love you. Oke. Aku nggak apa yang bagian itu. Dari awal It was like if the world was ending, I wanna be next to you. Oke. keren banget suara Kak Faras, boleh nih kita karaoke bareng Majors. Waduh. Oke, next kita ke lagunya Face, Nina, tau nggak Kak? Tahu. Mulai dari mana ya mendingnya? Kayaknya relate banget ya lagunya. Kayak bingung nih Gus. Ini mulai dari mana ya nyanyinya ya yang bagus? Coba dari dia dari mana deh? Kenapa? Saat. Aduh, udah awal banget ya. Refnya gimana sih itu? Gimana tuh? Aduh, aku lupa lirik. Aku lupa. Enggak, beneran gak dikasih clue guys sama Raya. Aku dulunya aku. Aku lupa. Aku tahu. Aku lupa. Aku tahu kamu. Aku tahu kamu hebat. Kamu Astaga. selamanya diriku. Oke, aku tahu. Kacau gimana ini? Ketawa nih. Terus ini lagu yang kemarin viral nih. Apa nih? Judulnya Terbuang Dalam Waktu, Bara Suara. Aku nggak tahu. Itu kayak lagu-lagu yang banyak dipakai dengan tren Salman gitu loh Kak. Yang mana? Ya, melihatmu bersemi dan bermekaran. Mari. Iya. Oh iya. Tapi aku nggak tahu liriknya. Kakak bacain trennya. Aku nggak ngerti tau. Wow, fokus banget berarti ya Kak, keren nih. Buat teman-teman yang mau mulai bisnis, hapus TikToknya. Tapi penting kok TikTok untuk bisnis sebenarnya. Asal jangan suka scroll kebanyakan aja. Kebanyakan scroll ya teman-teman tuh dicatat dari Kak Faras, jangan banyak scroll TikTok. Terus satu lagi nih, lagunya Face lagi, Tarot judulnya. Oh tarot, kartu tarot, orang pintar, Mana sih? Oke, bagus itu. Face habis nih ya. Banyak bener. Boleh. Kayaknya ada 2 pertanyaan lagi nih. Oke. Lagu apa ya?
dari siapa ya? Oh ini aja kak. Apa kakak tahu lagunya Siti Badriah? Yang mana? Berondong Tua. Oh, aduh. Pasti banget ya. Aduh, ini nyanyi aku. Harus. Kayak aku udah menerima sinyal-sinyal kakak tuh untuk nyanyi lagu itu. Kayaknya kamu sengaja banget ya bikin aku nyanyi. Itu yang berondong tua. Bener-bener itu banyak banget kayak aku pun kalau mau ngerjain tugas tuh harus perlu lagu-lagu yang kayak gitu. Oh iya. Iya. Kamu bisa nugas? Bisa. Aku nggak joget gitu. Aku nggak bisa. Jadi joget. Gak bisa, itu bener-bener keren menurut aku. Oke, kita ke next lagu selanjutnya itu lagunya Nadine Amizah, Bertahun. Kamu kan lagi itu. Bun, hidup berjalan. Kan ini tentang lirik, kenapa Oh iya. Aku nggak tahu ini. Nggak tahu aku. Beneran nggak tahu. Oke guys, jadi Kak Faras banyak nggak tahu nih, itu terbukti kalau Kak Faras sangat fokus nih dalam membangun bisnis dan berkuliah gitu. Apalagi Kak Faras kan dari jurusan arsitektur yang benar-benar sibuk pasti kan sama project-projectnya Iya, ya. iya. Apalagi sekarang magang kan. Bentar lagi. Seru banget nih sama lirik sama Kak Faras yang 75%-nya clue ya teman-teman. Aduh, maaf ya. Obrolan kali ini tuh benar-benar menginspirasi banget sih, apalagi buat aku yang sebagai mahasiswa terutama majors di rumah pasti bingung dong buat manajemen waktu ya. Sedangkan Kak Farah sudah berhasil membangun bisnis kuliner khas Palembang dan udah berkembang kan. Nah semoga kedepannya bisnis kakak semakin maju, makin dikenali dan bisa jadi inspirasi buat para majors di rumah nih. Nah, terima kasih juga ya buat Kak Farah sudah mau berbagi cerita inspiratif nih hari ini sama kita semua. Dan buat teman-teman, semoga talk show kali ini bisa memotivasi bahwa setiap langkah kecil kita tuh bisa membawa dampak besar kalau dijalani dengan konsisten. Nah, sampai jumpa di talk show berikutnya. Imaji bincang seru, Stay inspired and keep growing.